Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? THR udah turun? Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus DKM Masjid Wisma Bakri yang dimuliakan Allah, jamaah ba'da salat zuhur yang insya Allah sehat walafiat, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen bahas kaifa nata'amal ma'al Qur'an. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita tahu bulan ini adalah Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Banyak kelompok-kelompok tadarus, grup-grup WhatsApp, one day, one juice, itu bagus sekali. Bagaimana Al-Quran turun? Para pakar agama berbeda pendapat. Salah satu pendapat misalnya Imam Ali As-Sabuni mengatakan Al-Quran itu turun dua prosesnya. Proses yang pertama diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu pusat administrasi ilahiyah. Begitu gampang itu. Tidak usah digambarkan, ya udah begitu dah. Sesuatu yang gaib. Turun dari sana ila sama'id dunia, ke langit dunia. Jumlatan wahidatan. 30 juz, sebundel. Proses yang kedua, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke bumi hingga ke dada Nabi. Najman, bertahap, step by step. Jadi proses yang pertama itu keseluruhan. Yang kedua bertahap. 23 tahun baru selesai. Sejak Nabi dilantik jadi Rasul sampai wafat di Madinah. Wahyu yang pertama turun apa, Pak? Ini nggak ada minumnya nih. Yang pertama turun apa wahyu? Antum hati-hati nih. Wahyu yang pertama turun apa? Selain Al-Alaq apa? Ada yang jawab? Wahyu yang pertama turun itu bukan Al-Alaq. Bukan Iqra juga, nama lain itu. Pinter ente jawabnya. Wahyu yang pertama turun itu ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang dihujamkan Allah ketika Nabi bertahannuts atau bertahannuts menyendiri di Gua Hira. Mimpi berturut-turut selama 6 bulan. Isi mimpinya persis yang dialami Nabi ketika Jibril datang mengatakan Iqra, Iqra, Iqra. Mimpi itu diberikan Allah sebagai persiapan. Kalau Jibril datang, Nabi nggak kaget. Itulah wahyu yang pertama turun. Sekarang pertanyaannya saya rubah. Apa wahyu pertama dalam bentuk Al-Quran yang turun? Baru surah Al-Alaq. Tapi kalau masih umum, wahyu yang pertama turun apa? Ar-ru'yah as-salihah. Mimpi yang benar. Begitu caranya. Saat dikasih mimpi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dilantik jadi rasul, masih jadi nabi. Itulah kata Imam Asy-Syaukani bedanya nabi dengan rasul. Kalau nabi itu dilantik lewat mimpi. Rasul dilantik direct, Jibril langsung yang turun. Apalagi bedanya? Nabi itu mengikuti syariat tradisi beragama Rasul sebelumnya. Ritual beragama Rasul sebelumnya. Tapi kalau Rasul, dia punya hak paten syariat sendiri yang diberikan Allah. Begitu kata
Imam Asy-Syaukani. Nah, jadi bapak-bapak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan serius-serius banget ini. Zuhur ini. Jadi wahyu yang pertama turun. Banyak orang yang gagal paham, cuma modal mimpi dia ngaku jadi nabi. Iya kan? Orang Depok banyak bener itu ngaku jadi nabi. Mimpi dia panggil murid suruh baiat. Gua nabi ini baru mimpi katanya. Padahal kita meyakini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tuh, ustaz-ustaz sering banget tuh kalau ceramah, la nabiyya ba'dah. Apa arti la nabiyya ba'dah? Selama ini kita cuma dengar doang. La nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah. Apa artinya? Tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Makanya kalau ustaz ngomong la nabiyya, jawab tuh ba'dah, begitu. La nabiyya. Yang nggak jawab jangan-jangan Ahmadiyah. Istri saya ceramah di Parung. Istri saya perempuan, Pak. Itu ceramah di Parung Isra Mi'raj kemarin. La nabiyya ba'dah, kata istri saya. Nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada ibu-ibu duduk paling depan interupsi. Ustazah belum baca buku, kurang main jauhnya katanya. Saya masih punya nabi itu. Malah saya baru ziarah ke India katanya. Oh, ada nabi dia ternyata. Bahaya ini. Nah, ini dalam Islam itu ada sesuatu yang ats-tsawabit, sesuatu yang sudah paten, rigid, ketok palu, tidak bisa dirubah. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa nabi penutup? Muhammad. Itu sesuatu yang udah paten. Berapa rukun iman? 6. Rukun Islam. Itu udah paten. Berbeda dari konsensus ijma ulama terkait yang paten-paten itu, bahaya. Syahadat lagi kita. Tapi ada sesuatu yang al-mutaghayyirat. Sesuatu yang fleksibel, elastis, bisa berubah, mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi banyak hal, tergantung ruang dan waktu. Nah, itu ada. Antum cari tradisi halal bihalal nggak ada di Arab, cuma ada di Indonesia. Itu sesuatu yang al-mutaghayyirat, boleh-boleh aja. Antum cari tradisi tarhib Ramadan, nggak ada, cuma ada di kita. Itu sesuatu yang boleh-boleh aja. Tapi begitu menyentuh sesuatu yang sudah paten, sesuatu yang bersifat rigid, ats-tsawabit, nggak boleh. La nabiyya ba'da. Tidak ada pintu ijtihad, ruang berpikir terhadap sesuatu yang sudah paten. Kalaupun ada, kita hanya disuruh memaknai, bukan menambah-nambahi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya udah turun nih. Bayangin, Bapak-bapak, Nabi diturunin Al-Qur'an tadarrujan, bertahap. 23 tahun. Kita bukan nabi, bukan rasul, hidung gak ada mancung-mancungnya, sekali baca Quran pengen langsung dekat. Iya gak? Pengen baca langsung hafal, gak bisa lah. Bisa, dapat pangkal hilang ujung. Dapat ujung hilang pangkal. Ujungnya dapat, pangkalnya dapat, tengah hanya lupa. Sekelas Nabi saja 23 tahun. Apa pelajaran buat umatnya? Membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran itu sesuatu yang istimrar, kontinuitas. Seumur hidup. Mungkin kalau Nabi tidak wafat, Quran akan tetap turun. Kenapa Nabi wafat? Teksnya sudah habis. Tidak ada lagi yang mau diturunkan. Maka Nabi diwafatkan. Kalau teksnya belum habis, tetap turun Al-Quran. Apa pelajarannya? Berinteraksi dengan Quran adalah
upaya seumur hidup. Nggak ada tuh orang baca Quran tutup langsung udah nggak bisa. Andai saja orang sekali baca Quran hafal, mungkin tidak ada mushaf ini. Kenapa Tuhan kasih kita lupa? Supaya kita kembali buka mushaf lagi, jadi dapat pahala mata kita, jadi dapat pahala lisan kita ngulang-ngulang Al-Quran. Untung dikasih lupa sama Allah. Saya sering bilang, lupa dan ingat itu dua nikmat yang luar biasa. Assalamualaikum. Bang, lupa dan ingat itu dua nikmat yang luar biasa. Andai tidak ada kata lupa dan ingat, orang banyak sengsara. Antum nggak bisa lupa, bahaya. Jadi lupa itu kadang nikmat, kadang musibah. Mana lupa yang musibah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anteng aja dia. Lupa dia sholat. Lupa dia ngadep Allah. Lupa dia bersyukur. Betul? Musibah. Tapi ada lupa yang nikmat. Antum makan kepala kakap siang Ramadan, kayaknya gue puasa nih. Nah, itu lupa yang nikmat, rizqun minallah. Antum gak batal puasanya. Iya, lupa yang nikmat. Masya Allah. Andai kita tidak ada lupa, betapa banyak orang stres di sini. Kita nggak bisa lupa masa lalu. Kita ingat bagaimana proses kelahiran kita keluar dari rahim ibu kita. Semua orang trauma. Dikasih lupa sama Tuhan. Sehingga kita bisa begini nih. Enak duduk sambil ngopi. Kenapa? Allah kasih porsi ingatan kita. Mana lupa yang musibah? Dia lupa sama Allah. Dia lupa ngaji. Mana lupa yang musibah? Sudah kawin, ingat mantan. Nah, itu ingat yang musibah itu. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman ini kayaknya. Nih saudara, ingat juga begitu. Ada ingat yang musibah, ada ingat yang nikmat. Ingat yang nikmat, ingat Allah, ingat kewajiban kita, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, Al-Qur'annya udah turun. Masalahnya, pertanyaannya, kaifa nata'amal ma'al Qur'an? Gimana cara kita berinteraksi dengan teks yang suci ini? Paling tidak satu. Cara kita berinteraksi, sampai jam berapa nih? Jam 2. Ini bukan ngundang, ngontrak nih. Saya kudunya ngisi di sini Masjid Al-Bakri. Saya kalau udah Ramadan, pos 2 saya di epicentrum. Tiap hari di sana. Dari tenan ke tenan tuh. Dari tenan ke tenan tuh. Bentrok hari ini nih, saya lupa nyatetnya nih. Untung antum ingetin. Untung sama-sama Bakri grup. Join mereka. Udah akhirnya saya pindah tanggal nanti di tanggal 16 tuh. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Satu, jadikan Al-Quran itu seolah-olah diturunkan buat kita. Catat baik-baik. Itu bagus sekali. Jadikan ayat yang Anda baca itu diturunkan buat Anda. Tidak dalam arti yang sebenarnya. Kita tahu setiap ayat diturunkan buat Nabi. Tapi maksud saya ketika Anda baca biar lebih deep. Maka bayangkan ayat itu diturunkan buat kita. Ada filosof dari Pakistan. Namanya Muhammad Iqbal. Kata ayahnya, hey Iqbal, recite the Quran. Baca Al-Quran. Seolah-olah Quran itu diturunkan Allah addressing to you. Nah, diturunkan buat kamu. Nah, itu begitu wasiat ayahnya. Masalahnya kita nih kebalik. Kalau baca ayat nikmat buat kita, ayat azab buat orang. Standar ganda. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. Beruntung benar orang bertakwa. Hadaiqa wa a'naba, di surga dia dapat kebun buah-buahan. Wa kawa'iba atraba, dikasih bidadari yang bening-bening cantik jelita. Oh, dibuat gua katanya. Ayat nikmat buat dia, giliran ayat azab, ayat nikmat buat orang. Ini kebalik, enggak boleh.
Inilah bibit dari paham radikalisme. Dia baca ayat-ayat bidadari, dia pede buat dia. Dia baca ayat neraka buat orang nih katanya nih. Sehingga dia mandang orang salah terus. Harusnya gimana? Semua ayat buat Anda. Ayat nikmat, bayangkan itu buat Anda. Ayat azab, bayangkan itu buat Anda juga. Sehingga dalam diri kita itu apa? Ada perasaan raja, berharap, tapi juga ada perasaan khauf, takut kepada Tuhan. Assalamualaikum. Ini serius apa ngantuk ini? Ngangguk. Jangan-jangan dalam hatinya lama bener Ustaz ini ceramah. Jadi itu ya. Yang pertama, cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, at-ta'alluq, merasa butuh sama Quran. Gimana cara menanamkan rasa butuh? Satu, bacalah setiap ayat itu seolah-olah turun buat kita. Kalau seolah-olah turun buat kita, maka kita butuh membacanya. Yang kedua, gimana cara membangun rasa butuh itu? Setiap ayatnya bayangkan itu surat cinta dari Tuhan. Ada seorang imam di Masjid Quba dulu, di zaman Nabi. Dia hafid Quran. Dikontrak sama masyarakat situ jadi imam. Karena dia hafal Quran. Tapi lama-lama jamaah protes. Karena setiap dia jadi imam yang dia baca kulhu terus. Padahal dia hafid Quran. Lapor ke Nabi, kata Nabi panggil imamnya. Dipanggil imamnya, Nabi tanya, kenapa Anda baca kulhu terus? Apa alasannya? Nabi tidak langsung menghakimi orang itu. Orang ini bilang, ana uhibbuha ya Rasul. Karena saya cinta sama surah itu. Bagi saya surah itu surat cinta dari Tuhan. Memang setiap ayat surat cinta. Tapi bagi orang ini kulhu itu punya makna yang dalam sekali. Ayatnya singkat tapi maknanya luar biasa. Mendengar alasan ini, apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah itu membuatmu masuk ke dalam surga. Apa kesimpulannya? Orang ini masuk surga cuma modal baca kulhu. Langganan guru semua nih. Ada potensi masuk surga kita, Pak. Jadi nanti begitu kita ngantri nih, ya, disetop sama malaikat. Ente dari mana? Saya dari Depok. Apa amalan ente kok bisa masuk sini? Kabarnya saya demen baca kulhu. Kenapa ente baca kulhu? Biar cepat sholatnya. Oh, tunggu dulu, nggak jadi. Yang masuk surga kata malaikat bukan itu niatnya, karena dia memaknai ayat itu. Bukan soal singkatnya ayat itu, tapi dia faham maknanya. Maka cara berinteraksi yang kedua, setelah at-ta'alluq, yang kedua at-tafahum atau at-tahaqquq. Memahami apa yang kita baca. Pahami. Maka ini kan banyak kelompok-kelompok tadarus nih. Saya di masjid kompleks saya kasih peraturan tidak boleh tadarus lewat dari 1 halaman, maksimal 2 halaman. Berapapun orang yang hadir, kan ada tuh biasanya habis tarawih, Pak, kelompok-kelompok tuh, saya bilang nggak boleh lewat dari 2 halaman. 20 yang hadir, ayatnya sudah habis, orangnya belum habis, puter lagi orangnya dari awal ayat. Nggak boleh lewat dari 2 halaman. Maksimal 2 halaman, lebih cakep 1 halaman. Diulang-ulang aja, 1 orang 1 ayat. Karena yang baca belum tentu benar kan. Jadi caranya gimana? Dia baca, nanti ada yang menyimak bacaannya. Salah tuh, dengungnya kurang tuh. Ikhfa'nya, cakep tuh jadinya. Setelah diperbaiki, nanti terakhir, Shadaqallahul Azim, baru dijelaskan apa makna ayat, apa tema utama dari ayat yang kita baca hari ini. Itu baru tadarus tuh. Banyak orang tadarus kejar tayak. Yang penting hatam. Dikit lagi. Lu juz berapa? Gua dong, juz 7. Masih kalah. Gua nih juz 28. Cepet banget. Dari juz 30 mulainya. Ya Pak ya? Begitu Pak. Jadi ente yang DKM masjid nih di perumahan mungkin
Buat sistemnya begitu. Kita tadarus nih bro. Tadarus itu diambil dari kata darosa, belajar. Berarti muatannya harus ada pembelajaran. Kalau cuma baca namanya bukan tadarus, tilawah. Beda apa sama? Yang terjadi di masyarakat tadarus seperti tilawah. Biar ada tadarusnya, harus ada yang paham tajwid, yang mentahsin, yang mereparasi bacaan itu. Salah tuh. Dengungnya dikit lagi. Nggak boleh baper. Diperbaiki baper. Besok nggak datang lagi tadarus. Mungkin banyak juga masjid-masjid yang mau kayak gini nih sebenarnya. Cuman takut kalau sistemnya begini nggak ada yang datang. Gue males dah tadarus di situ, kenapa? Ditegur mulu bacaan gue. Bagi dia salah tuh aib. Kan ini aneh. Udah jelas Nabi ngomong, orang yang terbata-bata baca Qur'annya lahu ajron, dia dapat 2 pahala. Berapa? Berapa? Ente bayangin, terbata-bata aja 2 pahala. Kok bisa Ustaz? 1 pahala baca Quran. Setiap huruf 10 pahala. Yang kedua, pahala belajar Quran. Loh, kalau ente terbata-bata tidak sambil belajar, ente cuma dapat 1 pahala. Pahala baca Qur'annya, tidak pahala belajarnya. Tapi ente terbata-bata, ada yang negur ente, ya perbaiki, lahu ajran, dapat 2 pahala. Banyak kajian-kajian Quran yang tutup tuh, tahsin-tahsin. Sebulan buka, tutup. Dilihat-lihat apa sebabnya, ternyata malu. Gak datang lagi. Maka saya kalau disuruh Ustadz ajarin tahsin dong, saya kontrak belajar dulu. Sakit hati gak? Kalau sakit hati gak usah dah. Ya. Ntar kita udah serius, bener-bener dari hati, disakit hati dia. Kita mau benerin dia sakit hati sama kita. Lah, gimana ceritanya nih? Jadi saya kontrak belajar dulu, ente sakit hati gak? Ntar baper jangan-jangan. Tuh. Ini teman-teman gak boleh sakit hati. Ini, catat. Jangan mau jadi orang awam dalam masalah agama. Banyak kita bangga jadi orang awam dalam masalah agama. Saya emang gak bisa, Tan. Awam gua dulu SD, SMP, SMA, sampai S1, semuanya umum. Awam bener gua agama gua. Bangga dia. Harusnya jangan begitu. Saya memang sekolah umum Ustadz, tapi saya pengen banget belajar agama. Saya nggak mau jadi orang awam. Kita masalah kerjaan bukan main. Masuk training ini, masuk pelatihan ini, sertifikasi ini, pergi ke sana sebulan pelatihan. Biar apa? Biar tidak awam. Expert di bidangnya. Sertifikasi, betul nggak? Dunia itu. Giliran agama, awam. Kenapa tidak disertifikasi bacaan Quran Anda? Panggil Ustadz. Kita belajar tahsin. Betul-betul tersertifikasi. Kenapa kerjaan kita mau sertifikasi, tapi agama kita nggak mau sertifikasi? Nah ini keliru kita nih. Jadi rubah tuh mindsetnya. Nggak boleh awam dalam masalah agama. Tidak harus Anda semua jadi Ustadz. Hilang kapling saya nanti. Maksud saya bukan itu. Tidak awam lalu jadi ustadz semua. Ya enggak juga lah. Harus nyantri bro. Lama ini ngasahnya. Tapi setidaknya jangan awam. Mandi junub gak tahu caranya. Coba. Saya pernah diantar sama driver salah satu TV. Saya iseng nanya, Bang ente tahu gak cara mandi junub? Gak tahu saya ustadz katanya. Gimana caranya tuh? Coba. Kalau mandi junub aja dia gak tahu gimana sholatnya, sah gak? Fikih wudu nggak ngerti, najis hadas dia nggak ngerti, yang membatalkan sholat dia nggak ngerti. Sholat dah, ada ilmunya nih. Sholat, yang dasar-dasar dulu ilmu sholat. Sampai hatam tuh setahun bicara sholat, terus tematik sholat dari rukunnya, yang membatalkan sholat. Syarat sah sholat, sunanus sholat, sunnah sholat, mubtilatus sholat,
yang membatalkan sholat. Wajib tuh. Ada. Kemarin saya ngisi di sini nih di sentra Pancoran sama ngonten sama teman-teman Jebret Media. Punyanya Velan Simanjuntak itu yang host itu. Nah, jadi mereka mau bicara bola tapi mau ngaji sambil tipis-tipis. Dibuatlah program, saya ustadznya. Ditanya, "Ustadz, apa hukumnya pemain bola lagi puasa tidak handsball tapi ngaku handsball?" Gitu pertanyaannya. Ada aja. Termasuk mereka nanya, "Ustadz, awam-awam tuh kan, katanya minum kopi itu ngebatalin wudhu ya Ustadz?" "Kok bisa Bang?" "Iya, ana dengarnya begitu. Kalau air kagak ada rasanya nggak batal wudhu, tapi kalau ada rasanya wudhunya batal." Coba. Padahal dasar banget tuh. Mungkin jadi pertanyaan juga buat abang-abang yang datang di sini. Iya juga ya Bu, baru mau nanya tuh. Cuman malu udah ditanya dulu. Nah, kita bolehlah belajar dari yang pelan-pelan, step by step. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Nah, ilmu sholat, ilmu syahadat, benerin rukun Islam kita. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Iya. Inti sholat sambil makan ada sililitan apa? Apa namanya tuh? Nah, rendang. Iya, dimakan rendang nyangkut. Habis buka puasa, sholat maghrib, ngisa, dikuel-kuel. Ditelan namanya. Batal sholat ente. Mungkin selama ini dia nggak ngaji, main telan aja. Gua buang ini masjid. Udah dah, gua telan aja katanya. Telan. Batal. Coba, kalau nggak ngaji, tahu emang? Nggak tahu. Nggak boleh makan dalam sholat. Apa definisi makan? Menelan sesuatu hingga masuk ke rongga itu. Namanya makan, batal sholatnya. Jadi makan itu membatalkan sholat, bukan membatalkan wudhu. Banyak orang yang salah, oh makan batal wudhu. Enggak, sholatnya batal. Ini setelah saya siapa lagi Ustadz? Habis. Antum request tema deh, fikih mudik. Gimana cara sholat waktu safar, lagi mudik, gitu. Jadi ustadznya bawa materi dari rumah. Gimana caranya sholat lagi mudik? Banyak orang yang nggak sholat bang lagi mudik, ya nggak? Betul nggak? Kelihatan mukanya nih kayaknya. Karena dia nggak ngaji, dia nggak tahu caranya. Udah gue nggak sholat deh. Coba. Padahal ada banyak solusi kalau kita ngaji. Dia wudhu tuh, tayamum nggak ada air, dia tayamum di kaca mobilnya. Ente tayamum di debu apa di kaca? Mana debunya? Coba. Perlu itu. Maka nih buat yang mudik-mudik nih. Mudik nggak nih? Bawa spray water 100 mili itu. Ada di Shopee, ntar saya kasih linknya. Harganya 2.500. Isi air. Jangan tayamum. Kan masih ada air. Buka kaca mobil dikit. Ceret. Yang penting ada genangannya, wudhu. Ada caranya. Nggak boleh begini. Mustakmal. Harus begini. Nggak boleh lepas. Udah masuk waktu sholat. Sholatnya sholat wajib. Udah mau habis waktunya. Ente macet di jalan. Gimana caranya? Jamak qashar. Iya. Atau kemudian ente mudiknya deket aja tapi macet. Artinya tidak terlalu jauh, bukan safar tawil, nggak melewati 83 km. Mau jamak tidak memenuhi syarat, gimana dong? Sholat udah mau habis nih, pulang kerja. Gimana? Sholat lihurmatil waqti, menghormati waktu. Tetap sholat. Tapi saya nggak punya wudhu, sholat aja. Rukunya gimana? Sebisanya. Jangan nunduk. Nabrak.
Karena nggak ngaji kan? Cukup isyarat mata. Allah. Ya Allah, ya Allah. Gitu doang. Tapi nanti di rumah diqadha, diulang lagi. Yang tadi belum sah. Itu namanya sholat menghormati waktu. Supaya kita jangan sampai nggak sholat di waktu sholat. Sudah mau habis. Nah yang begitu itu penting tuh Pak. Ini namanya fardu ain. Fardu ain itu sesuatu yang tidak bisa tidak wajib kita tuntut ilmunya. Apalagi usia-usia udah sepuh, pala 5 lewat pala 4, udah harus mewakafkan waktu buat ngaji. Saya salut pakai bapak-bapak nih. Ini enaknya kan habis sholat kita balik kanan. Tapi masih mau duduk ngaji. Itu saya salut luar biasa. Udah kerja, mau ngaji. Bukan main dah, pahalanya banyak. Dah, terakhir. Yang terakhir cara kita berinteraksi dengan Quran setelah kita pahami apa? At-takhalluq. Mengamalkan pesan moralnya. Mengamalkan. Nah ini puncak berinteraksi yang paling sulit. Kita baca ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak banget kerusakan di darat, di lautan gara-gara human error. Manusianya yang nakal. Nah, ini ayat bicara soal apa? Kesalehan lingkungan. Gimana cara mempraktekannya? Jangan buang sampah sembarangan. Jaga alam kita. Selama ini kan kita nggak cuma baca ayat. Kita nggak praktek, ya gimana mau praktekin? Kita nggak tahu makna yang kita baca. Tapi Imam Syafi'i itu, kata ustadz-ustadz yang lain, kalau Ramadan dia 3 kali hatam loh ustadz. Itu Imam Syafi'i, pendiri mazhab. Dia baca satu ayat, udah nemplok semua di sini. Nasikh mansuhnya, muqayyad mutlaknya, khas dan amnya. Beliau yang punya regulasi melahirkan hukum. Dari sumber hukum. Wajar 3 kali hatam. Udah nggak payah buka tafsir, udah di sini semua Imam Syafi'i. Loh, kita ini kan bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Samudra. Jadi amalkan. Saya kaget Pak ya. Saya ngonten sama teman-teman di sini di Menteng ini, Greenpeace namanya. Dia bilang kasih data sama saya. Negara pembuang makanan nomor 2 di dunia itu Indonesia. Nomor 1-nya Arab Saudi. Dua-dua Islam lagi. Dan angka itu naik di bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang yang buang-buang makanan di bukber. Itu bukan ajaran Islam itu. Silaturahimnya ajaran Islam. Buang makanannya bukan ajaran Islam. Antum jadi ketua panitia nih, bukber. List dulu siapa aja yang hadir. Enggak ngelis enggak usah kasih makan. Daripada buang makanan. Haram. Dosa. Banyak makanan yang terbuang. 6,1 juta ton per tahun. Yang kalau kita bagi kita sudah bisa kasih makan 20 juta orang miskin. Kita negara miskin, tapi saat yang sama kita buang-buang makanan. Minum air nggak sampai habis dibuang. Betul nggak? Karena bagi dia kalau ketemu sama teman-temannya nih, minum air, minum jus kalau sampai habis aib. Dikira miskin bener. Minum sampai habis. Apalagi kalau nyedotnya pakai sedotan ada suaranya. Apa tuh suara sedotan tuh? Aib. Loh, ngapa aib? Ajaran Islam itu. Habisin. Kebalik-balik kita nih. Makan secukupnya. Jangan semua di stok ternyata nggak dimakan. Sementara kita bilang puasa melatih kita empati terhadap, tapi di saat yang sama kita buang-buang makanan. Maka bukan bukbernya yang dilarang, tapi manajerial bukbernya yang harus diperbaiki. Bagaimana tidak buang makanan, ada listnya dulu, kalaupun dilebihkan tidak terlalu banyak. Nah, itu berangkatnya dari mana? Pemahaman terhadap ayat, lalu diaplikasikan. Semua udah ada di Quran.
Tinggal kita mau aplikasikan atau tidak. Itu ya prolognya. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo silahkan. Iya. Kalau dalam bacaan ayat boleh nggak ayatnya kita lompat-lompat? Oh, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah itu rukun sholat. Rukun itu sesuatu yang kalau tidak ada dia maka tidak ada ibadah itu, atau ibadah itu tidak dianggap sebagai ibadah yang kita maksud. Kita mau sholat tapi nggak pakai Al-Fatihah maka bukan sholat namanya. Maka harus ada Al-Fatihah. Itu satu. Sementara ayat setelah Al-Fatihah bukan rukun. Hanya sunnah saja. Dibaca dapat pahala, nggak dibaca, nah bagus tuh. Siapa yang jawab tuh? Nggak dibaca rugi. Bacalah walaupun cuma dikit, minimal 2 ayat, jangan 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Pelit banget ya. Ada ayat yang panjang tapi seayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi seayat tuh. Lebih dikit jadi 2 ayat. Ada ilmunya ya. Terus boleh enggak Bapak loncat-loncat? Boleh. Misalnya sholat tarawih kan tuh, habis apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau Bapak kalau mau loncat dari Al-Falaq ke Al-Baqarah nggak apa-apa Pak. Cuman kurang cantik mainnya. Kan ada tertib mushafinya, kan ada urutannya tuh. Makanya Al-Ikhlas dulu. Meskipun nggak dosa. Toh semuanya ayat Quran. Cuma kurang seninya kurang gitu kira-kira. Kalau orang yang paham bilang tuh gitu. Meskipun tidak ada masalah. Nah, itu ya ilmu sholat. Yang jadi pertanyaan, boleh enggak Bapak setelah baca Al-Fatihah lagi? Dia enggak hafal ayat. Yang dihafal cuma Al-Fatihah. Ulama beda pendapat nih itu. Boleh, tapi dengan catatan begini, cari amannya. Al-Fatihah yang pertama Anda anggap rukun. Al-Fatihah kedua jangan Anda anggap rukun, biar tidak dianggap menambah rukun. Meskipun menambah rukun fi'liyah, qauliyah itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu menambah rukun fi'liyah, sujud 2 kali, ente buat 3 kali setengah. Nggak boleh. Bid'ah itu, menambah-nambah. Tapi kalau bacaannya nggak ada masalah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imam belum naik juga, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Begitu, nggak ada masalah. Paham ya? Ada yang lain pertanyaan? Silakan. Ya, monggo. Iya. Oh, ini Ustadz berikutnya yang jawab temanya. Gimana? Kalau perjalanannya perjalanan safar tawil, melewati 83 km, lalu kemudian perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanannya maksiat, mudiknya buat maksiat, nggak boleh jamak dan nggak boleh qashar. Bagaimana kalau niatnya tidak maksiat, di tengah dia singgah jadi maksiat? Serius nih. Lah, ini yang ketawa nih pengalaman apa gimana ya? Karena dijelaskan sama ulama, syarat diperbolehkan jamak dan qashar. 1, melewati sekian kilometer. 2, perjalanannya perjalanan yang mubah, kunjungan kerja, mengunjungi orang tua, silaturahim,
Kalau maksiat nggak boleh dia jamak qashar. Rukhsahnya hanya diberikan kepada yang betul-betul niat mudik yang baik. Maka apa yang dia lakukan kalau ada masyaqqah, kesulitan, lalu kemudian perjalanan melewati 83 kilometer, sudah masuk kriteria perjalanan jauh. Kita tahu bagaimana arus mudik macet luar biasa, maka saran saya qashar lah. Dua-dua. Saya nggak mau qashar Ustadz, bahkan saya nggak mau jamak. Saya mau sholat tepat waktu. Karena sekarang enak orang jalan pakai mobil, di mana-mana ada SPBU sambil sholat. Orang yang kayak begini, kata sahibut takrirat, maka dia hukumnya wajib jamak qashar. Malah wajib bagi dia. Karena dia nggak yakin adanya kemudahan dalam Islam. Malah dia jadi wajib. Yang semula takhyir pilihan, orang yang kayak gini, dia nggak percaya ada kemudahan dalam Islam, malah dia jadi wajib. Jadi Tuhan sudah kasih kemudahan dan Allah tahu kemampuan kita. Ya, begitu. Beda dengan puasa ya. Kalau puasa dia boleh membatalkan puasanya karena dia safar. Misalnya antum nanti mudik tanggal 19, kan masih puasa tuh. Cuti kan? Nah, antum boleh batalkan puasa antum karena safar, tapi dengan catatan perginya harus dari sebelum subuh. Dan sebelum azan berkumandang, antum sudah melewati batas daerah rumah antum. Batas daerah dalam konteks Indonesia adalah kelurahan, skup yang paling kecil. Kalau berangkatnya siang, nggak boleh. Lanjut puasanya. Tapi kalau dari sebelum malam, sebelum terbit fajar, nah, dia boleh. Meskipun kalau dia mau tetap puasa, wa antasumu khairul lakum, itu lebih baik. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Terakhir barangkali? Ya, silakan, Ji. Salat sambil ngelihat Quran, boleh. Salat sunnah lebih-lebih maka boleh. Salat wajib, sebaiknya bacalah yang kita hafal saja. Ya, meskipun tak ada masalah sebenarnya. Tapi biar kita lebih menghayati apa yang sudah terinstal dalam kepala kita. Kalau sholat sunnah sifatnya lebih elastis. Orang sholat wajib itu ketentuannya banyak. Orang sholat wajib dalam mazhab Syafi'i lebih-lebih dia harus menghadap kiblat. Dia harus gimana kalau dia di kendaraan? Di mobil. Dia wajib menghadap kiblat. Kalau nggak bisa berarti nanti dia qadha sholatnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ihtiyat, hati-hati banget. Karena ini sholat wajib. Jadi nanti kalau bawa mobil, kiblatnya ke sana jangan begini nanti, jangan nabrak, tetap begini. Tapi ini kurang syaratnya. Nanti qadha, begitu dalam mazhab Syafi'i. Kalau sholat sunnah, antum bebas. Lagi naik onta, naik kuda, sholat di atas kendaraan, kemana arah onta nggak ada masalah. Sholat sunnah nggak sakit sambil duduk aja boleh. Elastis banget, sunnah. Meskipun tentu lebih afdaliyahnya berdiri. Tapi kalau sholat wajib banyak ketentuannya. Begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini pertemuan perdana. Ya, mohon maaf lahir batin. Itu saja barangkali dari saya, kita tutup dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.